Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi bersama aku Indra SFN Channel. Halo guys, kali ini kita berjumpa lagi pada video kali ini guys. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua karena aku di sini kembali lagi ke aktiviti semula guys. Yang mana video-video saya sebelumnya saya ngevlog ya guys ya di Malaysia, bagaimana harapan saya selama ini telah terkabul untuk pergi ke negara Malaysia dan menikmati bagaimana sensasi negara itu, bagaimana keramah tamahan orang-orang di sana, bagaimana keindahan dan modernisasi infrastruktur yang diberikan kepada semua orang di negara Malaysia. Nah, kali ini guys ada video terbaru guys ya. Waktunya untuk kita mereaksi lagi ya. Sudah lama aku nggak mereaksi guys. Bagaimana seperti sedikit kaku ya guys ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap aku kepada Anda semua, mohon dimaafkan guys. Oke, sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas ada kisah yang sangat pilu guys ya. Kisah sedih dari seorang wanita tua ya asal Indonesia yang mengaku sudah 40 tahun lamanya ia bekerja di negara Malaysia. Namun setelah di tahun terakhir, yaitu di tahun ke-40 dia pulang guys, ternyata apa yang dia dapat di rumahnya guys di Indonesia, yaitu seluruh harta yang telah ia kumpulkan, termasuk aset-aset seperti rumah, tanah, dan juga lain-lainnya guys ya. Saya tidak tahu pasti itu asetnya. Intinya ini semua asetnya ternyata sudah habis dijual oleh pihak keluarga, yaitu anak-anaknya guys ya. Wow, ini sangat-sangat tragis kisahnya guys ya. Dan Anda tahu bagaimana kejadian akhirnya setelah dia mengetahui hal itu guys. Setelah hartanya yang ia kumpul selama 40 tahun ini lenyap dijual oleh anak-anaknya, dan kini malah dia ditempatkan di panti jompo. Ya ampun. Oke, bagaimana kisah pilu yang akan kita reaksi ini guys ya. Oke, langsung aja kita mereaksi video ini karena aku sangat ingin mengetahui bagaimana kisah dari ibu ini sebenarnya. Jom. Nih dah guys, penjemputannya guys ke panti jompo guys. Mama harus sehat, Mak. Ya. Harus sehat, di sana banyak temennya. Yo pamitan dah sudah semua. Pamitan dah. Iya, iya. Enak di sana, Mak. Tempatnya bagus, Mama. Banyak teman ya. Pagi-pagi olahraga di situ ya, biar senang hatinya ya. 40 tahun ke Malaysia, guys. Uangnya dihabiskan sama anaknya. Ini penjemputannya, guys. Nih ya, guys. Kerja 40 tahun, uangnya dihabiskan. Rumah dijual. Orang tua terlantar. Iya. Biar tahu kalau anaknya ada genasul itu, biar tahu. Biar tahu. 40 tahun kerja ndak ada hasil. Dan tadi terlihat guys ya bagaimana wajah ibu itu seperti sudah hilang akal ya. Mungkin karena faktor dia sudah tua juga, ataupun juga mungkin karena berbagai masalah yang ia terima ya guys ya. Karena ya banyak sekali tentu harta yang ia kumpulkan selama dia bekerja di negara Malaysia. Apapun bisa dia beli guys. Rumah ya mungkin seperti itu, juga mungkin tanah, mungkin juga
sepeda motor atau yang lain-lainnya guys ya. Bahkan bisa juga untuk memberangkatkan ia sendiri atau juga keluarga untuk naik haji ya guys ya. Namun apa yang terjadi di kehidupan ibu ini guys, dan kabar ini sudah sangat viral di Indonesia guys, dan di banyak sekali stasiun televisi telah memberitakan kisah ibu ini ya guys ya. 40 tahun dia di Malaysia dan tidak pernah pulang. Mungkin komunikasinya hanya via WhatsApp atau juga video call ya guys ya. Sekali dia pulang 40 tahun di tahun terakhir, alangkah terkejutnya dia ya, yang mana seharusnya dia di waktu sekarang ini hanya menikmati ya guys ya, bagaimana pekerjaan kerja keras dia selama ini. Dia sudah waktunya untuk menikmati, tapi alangkah menyedihkannya saat dia pulang ternyata seluruh harta yang dia kumpulkan selama ini itu lenyap. Saya nggak tahu guys, ini seharusnya ibu ini melakukan manajemen keuangannya sendiri guys, atau setidak-tidaknya dia menyimpan uang di bank atas nama dia sendiri ya. Tapi intinya seperti itulah, harus bisa pandai-pandai untuk menyimpan di masa tua ya guys ya. Jangan terjadi hal seperti ini ya guys ya, bahwa sudah tua, sudah capek-capek kerja, harta dijual semua sama anak, akhirnya apa? Akhirnya kita masuk ke panti jompo ya. Panti jompo di Indonesia itu adalah panti untuk orang-orang tua ya guys ya. Mungkin di Malaysia itu ada nama lainnya, silahkan Anda komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, di sini kita lihat ya guys ya, bagaimana cerita sesungguhnya bahwa ibu ini 40 tahun lamanya ya, dan akhirnya sekarang dia menetap di panti jompo. Kita tengok bagaimana cerita lengkapnya di link yang satu ini. Dan ini guys, kita melihat dari salah satu informasi dari iNews Jawa Timur. Baik, di sini kisah pilu menimpa seorang ibu yang telah bekerja 40 tahun. Bahkan saat dia ke Malaysia untuk bekerja guys, di awal tahun pertama dia, saya belum lahir itu guys. Ya, 40 tahun di Malaysia, namun hartanya habis dijual anaknya, viral di media sosial. Bukan hanya di media sosial guys ya, bahkan sudah menjadi pemberitaan atau topik-topik utama saat ini di Indonesia ya. Dan dari video yang dibagikan akun Bahariah 6949 ya, disebutkan peristiwa memilukan ini terjadi di desa Sumber Salam ya, Kecamatan Tengangrang, Bondowoso, Jawa Timur. Oke, kejadiannya di Jawa Timur ini guys ya, tepatnya di daerah Jawa. Nah, narasi dalam video tersebut menyebutkan ibu yang sudah 40 tahun bekerja di Malaysia itu dijemput di panti jompo. Baik, dijemput ya guys ya, tampaknya ibu itu dijemput dengan ambulan. Bahkan tadi kita melihat bukan anaknya yang mengantarkan ia ke panti jompo guys ya, namun jiran-jiran ya di sekitar rumahnya itu yang dengan sangat merasa sedih ya guys ya, dia membantu ibu itu untuk naik ke ambulan ya. Bahkan jiran-jirannya itu yang merasa sangat simpatik ya, bukan anaknya ya guys ya. Dan di sini ya kita lanjutkan lagi, 40 tahun bekerja, uangnya semua dihabiskan untuk anaknya guys ya. Mungkin dia percaya ya, dan mempercayakan semua gajinya yang dikirimkan itu kepada anaknya guys, dan juga surat-surat tanah dan rumah semuanya itu dipercayakan kepada anaknya, sehingga anaknya itu begitu mudah untuk menjual harta-hartanya. Namun kita tidak bisa berprasangka dulu guys ya, bahwa kita tidak tahu permasalahan dari keluarga ya guys ya. Satu keluarga ini siapa tahu itu mungkin sudah ada perselisihan antara ibu dan anak dan juga menantu, atau seperti itu ya guys ya. Kadang-kadang menantu ini juga berperan penting ya guys ya. Tapi secara garis besar ini sebenarnya memang tidak boleh untuk dilakukan dan untuk ditiru ya guys ya. Ini sebagai pembelajaran besar kepada kita dan juga anak-anak termasuk keluarga kita guys ya. Jangan hal seperti ini menimpa terhadap keluarga terdekat kita ya guys ya. Nah, di sini juga aku pengen tahu guys, sebenarnya bertahun-tahun ya orang Indonesia bertahun-tahun bekerja di Malaysia sebenarnya itu menghasilkan apa saja sih? Apa saja yang telah kontribusi apa yang telah dia lakukan terhadap keluarganya di rumah, dan juga harta apa yang telah dia bisa beli ya guys ya untuk kehidupannya di Indonesia. Baik, ini ada satu video ya guys ya, yang mana menunjukkan orang Indonesia yang bekerja sudah bertahun-tahun di Malaysia sebenarnya apa sih
yang dia dapatkan dari hasil pekerjaannya itu. Oke, di sini ada salah satu keluarga dari ribuan keluarga yang sedang bekerja di Malaysia ya guys ya. Oke, kita langsung ke video itu. Jom. Alhamdulillah keluarga bahagia guys ya. Endingnya adalah keluarga bahagia bila memang ada jalinan kerjasama yang baik antara keluarga, dan itu berakhir manis ya guys ya. Bahwasanya ia bekerja ke negara Malaysia, apa yang telah ia dapatkan, ia dapat menikahkan anaknya, ia juga dapat membangun rumahnya sendiri, membeli sawah, dan juga membangun rumah untuk masa depan anaknya, membeli sepeda motor atau motosikal, dan juga membeli sepeda ya guys ya, dan banyak lagi yang bisa ia beli, dan endingnya terasa sangat manis guys ya. Itulah bila kita dapat mampu mempercayai dan memanage semua keuangan kita apabila kita bekerja di negeri orang ya guys ya, dan hasilnya memang dapat diberikan, dapat dimanfaatkan untuk kita dan juga keluarga kita di masa yang akan datang. Nah, lain hal dengan apa yang terjadi oleh ibu tadi guys ya. Mungkin setelah 40 tahun ya, itu tentunya jauh lebih banyak lagi seharusnya dia mendapatkan penghasilan dan juga hartanya guys ya. Namun memang beda orang, beda pula nasibnya. Apabila seseorang itu dapat mengatur semua keuangannya, tentu ibu ini tidak merasakan hal yang pedih yang ia rasakan sekarang ya guys ya. Bahkan anaknya itu pun nggak tahu rimbanya, atau dia tetap berkomunikasi tetap dengan anaknya atau tidak, saya juga belum tahu kabar kelanjutannya. Yang pasti ini adalah kabar yang sangat viral guys. Seluruh media-media yang ada di Indonesia telah memberitakan bagaimana kisah ibu ini setelah pulang 40 tahun, dan hasilnya ia malah ditempatkan di panti jompo. Itu endingnya guys ya, sangat tragis sekali. Dan ternyata di sini kita lihat bahwa ada video. Faktanya, realita apabila kita bekerja di Malaysia, apa yang akan kita dapatkan? Nah, video tadi sudah diperlihatkan guys ya. Rumah, tanah, sawah, sepeda motor, menikahkan anaknya ya guys ya, membangun rumah anaknya ya, dan lain-lain sebagainya guys ya. Itu adalah real ya guys ya. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh di Malaysia dan pandai kita menghemat, mengatur semua keuangan kita, maka endingnya akan terasa sangat manis. Ya begitulah guys ya, beda orang, beda kisah, beda peristiwa, dan semua itu mungkin telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan ini kita jadikan pembelajaran. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Oke lah guys, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri, mohon maaf ya guys jika ada kesalahan dan kekurangan, aku mohon dimaafkan. Dan aku akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.